Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita bisa kembali belajar pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi segala gerakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, yaitu menuntut ilmu, belajar, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah, amal soleh, yang mana amal ini nantinya akan menjadi teman kita baik nanti kita dalam kubur ataupun nanti di akhirat. Salawat dan salam timpah curah khariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan serta kepada kita semua insyaallah sebagai menjadi umat Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kita adalah umat Islam, umatnya baginda Rasulullah SAW sebaik-baik umat. Kenapa? Sebab Nabi kita adalah Nabi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk menjadi umat yang terbaik yang nantinya akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu, yang insyaallah semoga kita semua termasuk menjadi umat baginda Rasulullah yang bisa masuk surga, mendapat ridha Allah, ridha Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Menjalankan pembahasan pada penjelasan sebelumnya mengenai terkait tentang musannif yang ingin menjelaskan kepada kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam lagi. Bantahan-bantahan pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi radhiyallahu taala ankum, yang kita akan lebih kupas, lebih telusuri lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Allah itu tidak seperti yang dikatakan kaum-kaum sebelum itu. Jadi yang pertama yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu Maha Esa pada zatnya, sifatnya, af'alnya. Allah adalah nama Tuhan yang sebenarnya dan tidak berupa patung berhala sebagaimana digembirakan kaum musyrikin. Di dalam Al-Qur'an diterangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya dan Ia Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti yang diserupai oleh kaum-kaum yang tadi, Yahudi, yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk patung. Kaum musyrikin tadi patung, terus berhala berbentuk logam ataupun yang lain-lainnya, bahwa Tuhan itu beda dengan bentuk-bentuk seperti itu, tidak sama seperti kita. Kalaupun Tuhan, masa kita yang bikin gitu? Lebih hebat mana berarti? Kita yang mengadakan Tuhan lebih hebat kita lah, kita yang bikin kayak patung gitu. Jadi akal-akal mereka pada saat itu masih ditutupi oleh kejahilan mereka, kebodohan mereka, akhlak mereka yang minus terkait perihal hal itu. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan atau serupa keadaannya dengan manusia, beda. Sebagaimana dianggap oleh kaum Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an terangkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
surat yang kita hafal yang sangat populer, surat idaman, yaitu surat yang kita namanya surat Qul Wallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Ikhlas banget cara bacanya. Nah, katakanlah ialah Allah yang tunggal, Allah tempat sekalian makhluk bergantung, tidak ia beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang sebaya dengannya. Jadi beda antara Tuhan dengan makhluk tuh beda. Kalau sama, apakah bisa lemari menciptakan lemari sejenisnya? Tentu bukan dari kaum lemari yang bikin gitu. Adanya suatu benda, sesuatu bisa jadi seperti itu karena ada yang membuatnya. Yang membuatnya ini tentu bukan dari golongannya sendiri, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dengan segala kelebihannya, maka Allah tidak luput daripada penciptaan kita, tidak serta-merta menciptakan kita kemudian mengantarkan kita, tidak. Allah menciptakan kita manusia, tangan kita diberikan oleh Allah, mata untuk melihat, hidung, dan sistem untuk hidup kita di dunia. Adanya jantung yang terus berdetak meskipun kita tidur, jantung kita puluhan tahun gak berhenti-berhenti. Orang umurnya yang 17 tahun gak berhenti-berhenti. Matanya tidur, otaknya istirahat sejenak, tapi jantung terus berdetak, tidak pernah berhenti. Ciptaan mana, manusia mana yang bisa bikin yang sejenis jantung, kekuatan yang seperti itu? Teknologi sekarang aja, misalnya canggih-canggihnya teknologi, laptop kalau kena air langsung mati, langsung koslet. Ini jantung. Dan sistem pengolahan makanan kita diberikan cara percuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah, atau bisa dalam kurung tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah yang menciptakan, maka Allah juga yang menjaga kita. Jadi yang kita gunakan kesempatan kita selagi masih hidup untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih modal, tapi modal kita tidak gunain buat yang semestinya. Yang aturan kita jualan makanan, kue, buat beli bahan-bahan kue, tapi kita beli untuk keperluan kita sendiri. Hidup kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksimalin, dan sisanya baru kita mau berbuat apa, selagi perbuatan kita tidak mengandung murka Allah, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan kita. Intinya itu. Tuhan tidak serupa dengan kita, tidak pula beranak dan diperanakan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letih walaupun melakukan pekerjaan yang terbesar, pada pandangan manusia dalam Al-Quran diterangkan, walaqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dalam surat Qaf ayat 38, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah jadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan tidaklah menyentuh kami sedikit pun keletihan. Allah SWT tidak pernah lelah capek, karena maha besar, maha kuasa, maha agung, Al-Hamid, dalam Asmaul Husna, yang maha tinggi terpuji. Itu tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah ngantuk. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kepada makanan, dalam Al-Quran terangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa huwa yut'imu wa la yut'am, al-ayah ila akhir al-ayah, dalam surat Al-An'am ayat
14 bahwa dan ia memberi makan dan tidak diberi makan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada kita makanan, rezeki, makanan, minuman, segala sesuatu yang kita terima itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tidak perlu pada perlindungan seseorang karena dia menguasai segala makhluk. Di dalam Al-Quran terangkan, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah Qul fa'anna tusharun. Surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai 89. Yang artinya, katakanlah di tangan siapakah kekuasaan tiap-tiap sesuatu, sedang ia melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi dari kemurkaannya. Jika betul kamu mengetahui, mereka akan berkata kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah, kalau begitu mengapakah kamu tertipu? Jadi Allah nanya nih, yang semuanya ini punya siapa? Padahal bukankah semua ini aku, Allah Subhanahu wa taala yang punya, Allah yang jaga, yang lindungi, dan tidak ada segala sesuatu yang bisa menghadang kemurkaanku ketika ciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Para malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah, Azazil, perintahkan untuk sujud pada Nabi Allah Adam alaihissalam, namun Azazil ini menolak dengan bahasa kitanya sombong, gak mau sujud. Wama khalaqatul jin, bahwa jin itu diciptakan dari khalaqatun nar wa khalaqatahu min tin, sedangkan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Bahwa Azazil ini menganggap dirinya mulia sebab diciptakan oleh api, sedangkan tanah lemah gitu. Dengan pandangan seperti itu, malaikat diperintahkan sujud, ruku. Sampai kenapa ruku 2 kali atau sujud 2 kali, ya dikarenakan seperti itu. Ketika perintah pertama malaikat disuruh untuk sujud, bangun dari sujud. Ketika bangun melihat iblis ini tidak sujud pada Nabi Adam, kemudian malaikat nih sujud lagi. Untuk ada 2 jawaban. Pertama, sebagai rasa bentuk syukur malaikat di atas diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Yang kedua, karena malaikat ini takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Azazil ini iblis laknatullah alaih, mendapatkan gelar laknatullah alaih, padahal ibadahnya rajin, puluhan tahun berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala yang paling taat, sampai diberikan nama Azazil ini yang begitu istimewa dengan segala pemberian ibadah-ibadahnya. Mungkin ngalahin ibadah kita, tapi dengan sifat sombongnya tadi, lupa, lalai siapa yang memerintahkan ia, sehingga pada akhirnya ia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berhenti menggoda kita sampai ila yaumil qiyamah, ila akhiril hayah kita. Bahkan di titik terpuruk kita saat sakaratul maut, disitulah syaitan iblis menggoda kita dengan peperangan yang habis-habisan, menentukan kita dalam keadaan yang baik atau yang buruk, iman atau enggak. Disitulah tempat yang paling krusial, mana semoga Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, lebih jauh perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW. Apa? Qala Allahu sabbani benu Adam walam yakun yanbaghi lahu ay yasubbani wa kadzdzabani walam yakun yanbaghi lahu an yukazzibani
فأما تكذيبه إياي فقال وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وقلت بلى وعدا عليه حقا وأما سبه إياي فقال إن الله ثالث ثلاثة وقلت والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وابن جرير وابن منذر وابن Abi Hatim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ini termasuk hadis qudsi. Diawali dengan qala Allah Ta'ala. Baginda besar Muhammad SAW sabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah dimaki oleh manusia, tidak patuh baginya memaki akan aku Allah, dan ia telah dustakan aku padahal tidak patut ia mendustakan aku. Maka adapun pendustaannya kepadaku, yaitu ia berkata, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka. Allah tidak dibangkitkan orang yang sudah mati. Dan aku berkata, tidak demikian. Bahkan ia akan tunaikan perjanjian yang benar. Dan adapun makiannya padaku, yaitu ia berkata bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Dan aku berkata, ialah yang tunggal. Allah tempat sekalian makhluk bergantung, tidak ia beranak dan tidak dia diperanakan, dan tidak ada satupun yang sebaya dengannya. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Abi Hatim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, cacian-cacian, makian-makian yang diberikan oleh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangin nih dengan akal pikiran kita manusia pengen hidup gak dibenci oleh siapapun, itu mustahil. Mau sebaik apapun dirimu, mau se-effort apapun dirimu kepada orang lain berbuat baik, tetap aja pasti ada manusia sedikit, gak banyak, yang gak suka dengan diri kamu. Mau usaha sebesar apapun membuat manusia untuk suka sama diri kamu, tetap aja gak akan bisa bagaimanapun juga. Buktinya apa? Ini Allah Subhanahu wa taala dicaci maki. Allah diserupai dengan bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang menciptain dia bisa hidup di dunia aja dapat perlakuan dari makhluk ciptaannya seperti itu. Bagaimana kita yang ingin bisa disukai oleh setiap orang? Maka nggak ada tuh yang namanya kita tanpa luput daripada suuzonnya orang pada kita. Apa langkah kita itu hanya bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan orang tersebut, atau sebagai pengingat kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Atau juga bahwa kalau misalnya seorang kita dibenci oleh orang banyak, mau apapun itu, ketika Allah sudah cinta sama kita, maka orang yang tadi membenci kita tidak ada apa-apanya. Begitupun juga kita sangat dikagumi oleh orang, dicintai oleh orang, tapi dalam perbuatan kita, tingkah laku kita tidak diridhoi, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya pujian orang, penghormatan orang pada kita semua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi orang yang ikhlas dalam mengerjakan amal, setiap amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian apapun itu, dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang telah kita lakukan, dan juga mengharap penerimaan ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, masih tentang Allah Maha Kuasa ini. Semoga Allah Maha Esa pada zatnya, sifatnya dan afalnya. Insyaallah kita akan lanjutkan masih sedikit lagi di sini.
sebelum nanti kita akan masuk pada pembahasan yang Allah Maha Kuasa. Insyaallah semoga pembelajaran singkat ini bisa bermanfaat bagi pembicara khususnya dan pendengar pada umumnya, yang insyaallah semoga kita bisa tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah itu sepanjang yang udah kita terima, kita pelajari, yang pertama Allah tidak menyerupai sesuatu pun makhluk, dan Allah itu tidak pernah letih capai. Allah itu tidak makan, tidak minum. Kemudian tadi terakhir bahwa Allah itu satu, ahad, dan tidak ada tempat permohonan perlindungan melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.